mengklaim bahwa bulan berekor, dan tiap bulan ekor itu membalut planet kita kayak syal. Ekor ramping yang tersusun atas jutaan atom natrium mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur bergerak langsung melaluinya. Tabrakan meteor meledakkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh memasuki antariksa. Kamu tak akan percaya, tapi bulan itu menyusut loh. Satelit alami bumi itu sekarang 45,72 meter lebih kecil dibanding ukurannya ratusan juta tahun lalu. Alasan dari fenomena ini mungkin pendinginan bagian dalam bulan. Hal ini juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan satelit alami planet kita itu. Para astronom baru-baru ini menemukan bahwa Mars aktif secara seismik. Gempa Mars muncul di sana secara teratur. Selama beberapa hari tiap bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menariknya menjadi garis panjang yang membalut atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Juga nggak bisa dilihat mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kamu lihat. Tapi selama hari-hari yang langka itu, teleskop berkekuatan tinggi bisa mendeteksi cahaya kekuningannya yang redup di langit. Ekor itu kayak tempat berkilauan yang 5 kali lebih luas dibanding diameter bulan sepenuhnya. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang memiliki air beku atau cair di atasnya. Yang paling dekat ada dalam tata surya kita yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Ilmuwan hampir yakin di bawah permukaannya yang membeku ada lautan air yang sebenarnya. Tapi masih terlalu dini untuk terhipnotis oleh kemungkinan kehidupan di planet-planet semacam itu. Air dalam bentuk cair cuma satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di suatu planet. Ada kemungkinan sebuah bintang di galaksi GSN O69 berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam beberapa triliun tahun mendatang. Ini mungkin terjadi karena pertemuan bintang itu secara teratur dengan sebuah lubang hitam. Pertama, astronom melihat ledakan sinar X aneh yang sangat terang. Sinar itu padam tiap 9 jam. Setelah meneliti fenomena ini beberapa lamanya, ilmuwan sadar itu adalah bintang yang bergerak dengan orbit unik mengelilingi lubang hitam. Ternyata selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah itu menjadi katai putih, dan proses itu sama sekali tak akan berhenti. Ilmuwan telah menemukan jejak-jejak fosfina di atmosfer Venus. Di planet kita, gas ini tak berwarna dan mudah terbakar, sering ditemukan di mana mikroba hidup. Enggak heran kalau teori baru menyatakan kemungkinan adanya kehidupan di Venus. Tapi, meskipun mungkin ada kehidupan di atas bintang malam itu, maka cuma bisa terjadi di atmosfernya. Mungkin nggak ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim planet itu. Permukaan Venus sangat kering, nggak ada air dalam bentuk cair di planet itu. Dan tekanan di sana 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhu sering naik lebih tinggi dari 482 derajat Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan sebagian logam. Aku tak akan mau liburan di sana. Sebenarnya ada tempat jutaan tahun cahaya jauhnya di mana terdapat awan ruang angkasa utuh melayang yang seluruhnya terdiri dari air. Ada banyak sekali awan itu, hingga akan cukup untuk mengisi penuh 140 triliun kali lebih banyak dari seluruh laut kita. Jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Air di bumi sebetulnya merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan tertutup oleh tanda tanya. Teori paling terkenal bahwa air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid mengandung es yang telah meninggalkan bukan saja kawah-kawah raksasa, tapi juga zat cair yang menjadikan kita sekarang bisa bertahan. Tapi di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, materi ini bisa menghasilkan banyak air yang akan cukup untuk mengisi penuh beribu-ribu kali lautan kita. Peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan memperoleh air jernih serta minyak. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian di masa depan, bisa berarti bahwa minyak pun muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga berasal dari ruang angkasa. Akan tetapi, kemungkinan ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi dalam galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa tiap bintang mirip matahari kelima setidaknya memiliki satu planet dalam zona layak huninya. Dan bukan planet sembarangan loh, tapi memiliki inti dan permukaan berbatu dan ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni dari bintangnya, planet semacam itu berpeluang tinggi menjadi tempat tinggal makhluk hidup, setidaknya mikroba.
Dan jika ada miliaran planet seperti ini dalam galaksi kita, kamu bisa dengan aman bilang bahwa setidaknya satu di antaranya bukan cuma layak huni, tapi sudah dihuni. Dan sekarang kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, juga mengingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Ini memberikan bermiliar-miliar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan sebagian di antaranya pasti lebih mirip dengan planet kita daripada yang lain. Dan pahami ini, kita mungkin bisa berjalan tegak karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Pada gilirannya, ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita sebelumnya tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita harus berdiri di atas dua kaki untuk bertahan. Ledakan terbesar sejak Big Bang terdaftar di tahun 2019. Ini terjadi di gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton yang terjadi sekali tiap milidetik selama 240 juta tahun. Aku sih percaya aja, soalnya matematikaku nggak begitu bagus. Di tahun 2019, misi pendarat NASA InSight yang tujuannya mempelajari bagian dalam Mars mendaftarkan gempa Mars yang pertama kali. Gempa-gempa ini cepat terbentuk, sekitar 2 gempa sehari. Kebanyakan gempanya kecil. Kamu tak akan merasakannya kalau itu terjadi di planet kita. Sejauh ini telah lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek antariksa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi itu adalah denyut magnetik aneh. Denyut ini muncul tiap tengah malam di sekitar misi pendarat itu. Masih belum jelas apa denyut itu. Mungkin setelah tengah malam, mereka akan mengizinkannya jalan-jalan. Atau semacamnya. Atmosfer Pluto naik jauh lebih tinggi di atas permukaan planet kata itu daripada misalnya bumi. Atmosfer ini juga memiliki lebih dari 20 lapisan. Semuanya dingin, membeku, dan sangat kental. Ingat asteroid yang membuat punah dinosaurus di bumi? Aku sih belum ada saat itu. Tapi siapa yang bisa lupa? Kemungkinan telah terjadi kejadian antariksa lain yang berakhir buruk bagi setidaknya 75% dari semua kehidupan di planet kita di masa lalu. Kurang lebih 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi di sekitar 65 tahun cahaya dari kita. Dan sinar kosmiknya menyapu lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Wah, lingkungan yang keras. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan masa cincinnya, yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid. Tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu.
Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi.
Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar, tapi nggak ada yang mau ambil pusing. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya, tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya." Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar beterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang.
Tapi sekarang keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana. Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah. Tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat. Salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total. Tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa. Dan perlahan bulan terbelah menjadi 2 bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersorak gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi.
Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa merusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun.